Shalom semuanya, kembali bersama saya Daido Lumban Raja di Didologic Podcast episode pertama. Pada episode kali ini gue mau berbagi sesuatu hal, berbagi dari teks firman Tuhan mengenai bagaimana kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, menyikapi pandemi COVID-19. Jujur secara pribadi, gue ini sudah mulai bosan hampir 2 bulan gue di bidang pekerjaan gue melakukan WFH, work from home. Gue merasa bahwa gue nggak utuh lagi gitu jadi manusia. Gue nggak berinteraksi dengan banyak orang, gue nggak lepas untuk bekerja di bidang gue. Mungkin teman-teman sekalian yang mendengar ngerasain hal yang sama gitu. Cuman setelah gue pikir-pikir, kita nggak bisa ada di dalam sebuah kekhawatiran yang terus-menerus mengikat kita. Kita nggak bisa terus ada di dalam ketakutan yang terus-menerus menghantui kita gitu. Jadi walaupun tiap hari kita mendengar berita-berita tentang kematian-kematian karena COVID, mungkin hal ini akan membuat kita takut dan gentar. Mungkin hal ini akan membuat kita khawatir. Tetapi ada referensi yang Alkitab tawarkan untuk kita bisa melakukan itu, kuat di dalam iman kita, teguh kalau kita teguh dalam kepercayaan kita bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam posisi yang sanggup menolong, selalu ada di dalam posisi yang selalu membuat kita terkejut dan terkagum-kagum terhadap apa yang Dia perbuat. Karena logika manusia, kekuatan manusia itu sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan apa yang dipikirkan Tuhan, dengan apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan. Nah, hari ini gue mau ngebahas mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi nanti di akhir podcast ini gue akan memutar sebuah lagu yang sangat juga menguatkan gue secara pribadi, dan gue akan tawarkan kepada pendengar sekalian untuk mendengarkan lagu ini, dan ini sangat berkaitan dengan apa yang gue mau jelaskan sebentar lagi. Nah, Daniel 3 ayat 17-18. Begini teks firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, saudara-saudara sekalian pastinya mengetahui sedikit sebanyak konteks dari cerita yang sudah sering kita dengar ini. Jadi tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat itu mereka dipaksa oleh raja untuk menyembah berhala sang raja. Jadi ancaman yang mereka dapat itu adalah mereka akan dimasukkan ke perapian yang akan menghanguskan mereka, yang akan memusnahkan mereka, yang akan membuat mereka mati dan tiada lagi di dunia ini. Tetapi walaupun demikian, Sadrak, Mesak, dan Abednego menentang apa yang diperintahkan oleh raja dengan berkata bahwa Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Nah, ini sebuah statement, pernyataan iman yang sangat luar biasa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Padahal ancaman dan bahaya sudah ada di depan mereka, di hadapan mereka. Tetapi mereka tidak gentar untuk menolak ajakan dari atau perintah dari raja itu. Nah, secara logika gue berpikir bahwa kalau seandainya gue ada di dalam situasi itu, apa yang gue lakukan gitu. Jika ada ancaman udah di hadapan gue, ancaman bahwa kalau lo nggak lakuin ini lo akan mati karena dibakar oleh api, kalau lo lakukan ini lo akan selamat dan hidup. Ini secara logika sederhana aja pasti manusia kebanyakan akan memilih untuk tetap hidup gitu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego
tidak memilih itu. Dia malah memilih apa yang mau dilakukan raja, terserah, yang penting saya tidak akan menyembah berhala atau menyembah dewa yang disembah oleh raja itu. Bahkan di ayat 18 dia katakan begini, tetapi seandainya tidak. Jadi artinya ada Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, kalau Tuhan itu sanggup menolong kami, tetapi diputarbalikkan lagi bahwa kalaupun tidak dia menolong kami tidak akan pernah menyembah. Ini saya tidak, gue tuh bukan mau ngebahas tentang ini ya, imannya Sadrak, Mesak dan Abednego, karena gue takut banyak orang jadi berbuat salah ya, berbuat sok keren, berbuat yang di luar batas kemampuannya gitu. Gara-gara dia beriman di situasi COVID-19 seperti ini, dia pikir COVID tidak akan mempan kepada kami, COVID tidak akan pernah bisa memasuki tubuh kami karena Tuhan kami sanggup menolong kami. Nggak gitu. Gue nggak mau ngebahas tentang bagaimana iman Sadrak, Mesak dan Abednego, karena itu bagi gue nggak bakal bisa terukur. Cuman yang gue mau bahas di sini dan menguatkan gue secara pribadi, bahwa di tengah atau di tengah-tengah bahaya Sadrak, Mesak dan Abednego, ya, mereka memilih untuk mempercayai Tuhan. Artinya begini, kalau seandainya Sadrak, Mesak dan Abednego memilih untuk menyembah berhala, berarti mereka mempertaruhkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, artinya ketika dia tidak memilih penyembahan berhala, ditolong ataupun tidak ditolong Tuhan, mereka tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita menghadapi COVID-19 ini gitu ya? Artinya begini, saat ini kan banyak sekali dampak-dampak yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini gitu. Dampak-dampaknya apa aja? Ya mungkin pekerjaan kita terancam, lalu perekonomian kita mulai tergoncang. Jadi banyak hal yang timbul untuk mengkhawatirkan kita gitu, dari berbagai aspek menyerang gitu. Saya nggak tahu ya, saya juga gelisah, resah dengan hal itu. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego memilih untuk tetap percaya gitu, bukan menantang, tetapi memilih untuk percaya. Ini harus digarisbawahi. Dalam situasi seperti ini kita harus punya sikap untuk memilih tetap percaya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun dia sanggup menolong. Kalaupun dia tidak menolong, dia punya hal yang terbaik dari apa yang kita pikirkan. Bukan hanya sekedar pertolongan, tapi hal yang terbaik itu yang tidak terjangkau oleh apa yang kita pikirkan. Nah, jadi artinya sikap kita di tengah pandemi COVID-19 ini harusnya kita tetap percaya. Apapun yang terjadi tetap percaya. Setiap hari kita melihat banyak yang mati, kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita kalaupun tanda kutip kita menjadi salah satu korban. Ya, saya berdoa untuk kita tetap sehat-sehat saja, tapi saudara-saudara sekalian, jangan sampai kekhawatiran mengalahkan kepercayaan, kekhawatiran mempengaruhi iman percaya kita, kekhawatiran menggoncang kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Dia maha segalanya, Dia punya kekuatan, Dia punya power yang bisa berbuat segala sesuatu di luar jangkauan kita. Oke, sekian dari saya. Semoga kita diberkati oleh firman Tuhan ini, oleh kejadian atau kisah dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, ini lagu yang saya rekomendasikan kepada kalian semua.